Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Henrys? Semoga Sobat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sobat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Sobat Henrys, kita bacakan dulu ini berita dari media online fajar.co.id. Ini menarik pemberitaannya terkait Putri Anies Baswedan, Mutiara Baswedan, yang dikritik oleh Fritz Alorboy. Fritz Alorboy ini kan dulunya pas Pilpres mendukung Anies kalau nggak salah ya. Tapi kok sekarang dia sepertinya mengkritik. Ya, yuk kita bacakan ya. Fajar.co.id Jakarta, Putri Anies Baswedan, Mutiara Anies Baswedan, dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk tahun ajaran 2025. LPDP merupakan program beasiswa jenjang S2 dan S3 yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kelulusan Mutiara mendapat sorotan dari alumni beasiswa LPDP Fritz Alorboy. Wow, dia juga dapat beasiswa LPDP ya. Ia mengkritik penerima dari kalangan keluarga kaya dan menilai hal tersebut berpotensi mengurangi kesempatan bagi pelajar dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Kok anak orang kaya masih mengharapkan beasiswa milik negara? Kalau semua orang kaya raya begini, maka anak-anak pintar yang ekonominya rendah tidak bisa menikmati beasiswa LPDP, kata Fritz Kamis 14 Juni 2025. Berarti berapa hari yang lalu ya? Ia menyebut berdasarkan informasi yang beredar, harta kekayaan Anies Baswedan mencapai 11 miliar. Menurutnya, tokoh sekelas Anies Baswedan seharusnya bisa membiayai pendidikan anaknya secara mandiri. Coba cek harta Pak Anies, bisa mencapai 11 miliar. Masa maju gubernur dan presiden saja sanggup, tapi urus anak sendiri tak mampu? Ini kan bikin malu, ujarnya. Fritz menyampaikan biaya beasiswa LPDP ke luar negeri bisa mencapai 3 miliar per orang. Ia menilai dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk membiayai lebih banyak mahasiswa dari kalangan tidak mampu di dalam negeri. Per orang kuliah di Amerika bisa 3 miliar. Kenapa tidak kasih ke anak-anak ekonomi menengah saja? Toh 3 miliar itu dikonversi bisa 15 orang yang kuliah di dalam negeri. Janganlah jadi orang serakah dan harap gampang aja, tegas alumni S2 UGM itu. Wow, dia alumni UGM juga ya. Ia juga mengungkap sejumlah nama lain dari kalangan pejabat dan artis yang pernah menerima beasiswa LPDP. Saya dapat kabar anak Menteri Sri Mulyani, anak mantan Mensesnek Pratikno, para artis seperti Gita Gutawa, Ayunda Acha didapat, dan lain-lain dapat juga LPDP. Ini sistem perekrutan yang salah dan tidak tepat, ucapnya. Fritz menyatakan tidak setuju anak-anak dari keluarga kaya ikut mendaftar dan menerima beasiswa yang bersumber dari dana publik. Saya nggak setuju anak orang kaya raya serbu mahasiswa LPDP. Harap uang negara, kan ortunya pada mampu. Kenapa ortunya nggak sekolahkan mereka saja, pungkasnya. Ya, ini kita baca komentar di sini guys ya. Zulfikri dari media online ini ya. Komentar dungu, penerima beasiswa LPDP ada beberapa kategori. Pelajari dulu sebelum komen. Dungu kok betah. Hai, dia S2 dari UGM. Memang termu semua goblok, maklumin aja. Kok nunjuk ke diri kamu sendiri yang ternyata dungu kuadrat kayak gitu kan. Pemerintah yang suka oligarki. Dia tuh iri. Dikiranya kekayaan Anies itu bersihnya 11 miliar. Padahal itu nggak terhitung hutang. Kalau kaya itu ya di angka ratusan miliar, bukan cuma di atas 11 miliar. Mutiara itu sudah pisah kakak. Ya, dia baru aja kawin ya kan guys ya. Dan dia jadi tanggungan suaminya. Nggak tahu ya kalau dia sudah nikah. Dan beasiswa LPDP itu punya beberapa kategori. Regular, afirmasi, targeted, kolaborasi. Dan syarat termasuk harus mengabdi di negara setelah lulus kuliah. LPDP menganut sistem meritokrasi, yakni seleksi berdasarkan prestasi, kompetensi, dan rencana kontribusi. Tidak ada formulir yang menanyakan kekayaan orang tua atau pendapatan keluarga saat proses pendaftaran maupun wawancara.
Ini sih iri karena cuman beasiswa tembus STTA Jogja, nggak bisa keluar negeri apalagi sampai Harvard. Berarti dia bukan S2 UGM. Kok ada yang bilang S2 UGM? Padahal ini di sini terbongkar nih ya. Fritz ini cuman tembus STTA Jogja. STTA itu sekolah teknologi apa gitu ya, saya lupa. Tapi saya pernah dengar karena saya dulu juga pernah alumni Jogja guys ya. Maju jadi gubernur aja dia nggak mau rugi, maunya dibayarin Sandi Uno. Oke. Ini komentar negatifnya. Betul banget Pak Boy. Oke. Yang ngadain kan negara bukan Pak Anies, protesnya ke negara dong. Oke. Nah, selain itu juga ada artikel yang menyanggah gitu lah. Yang menyanggah tentang kritikan dari Fritz Alorboy ini. Oke. Kritikan Fritz Alorboy ke Putri Anies tersebut salah kaprah. Mutiara Baswedan memiliki segudang prestasi dan sudah menikah. Nah ini pernyataan Fritz Alorboy yang mengkritik Mutiara Baswedan sebagai anak orang kaya tetapi tetap ambil beasiswa kini jadi sorotan publik terutama di media sosial. Pernyataan Fritz dinilai salah kaprah dan tidak memahami aturan dan manfaat dari beasiswa. Beasiswa begini hasil perjuangan si anak itu sendiri, bukan orang tua yang dorong. Tidak pakai cawe-cawe dan itu suatu kebanggaan tersendiri bagi si anak karena mampu lolos melalui persaingan yang ketat. Tulis seorang warganet menanggapi kritikan Fritz. Untuk diketahui Mutiara Baswedan, putri mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, berhasil meraih beasiswa LPDP ke Harvard. Tia saat ini statusnya sudah tak lajang, sudah memiliki suami dan bukan lagi jadi tanggungan orang tuanya. Mutiara Baswedan atau yang memiliki nama asli Mutiara Anissa Baswedan mendapatkan beasiswa untuk studi magister di Harvard University. Di kampus bertaraf internasional tersebut, dia akan mengambil program Master of Education in Education Policy and Analysis. Adapun putri sulung dari Anies Baswedan ini melanjutkan studinya melalui program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan RI dari unggahan di akunnya di LinkedIn. Perempuan yang kerap disapa Tia itu mencantumkan bahwa dia akan mengikuti program persiapan keberangkatan Angkatan 257 LPDP atau PK 257 dalam Mawarani. Program dalam Mawarani yang berslogan berakar dalam budaya, tumbuh dalam makna tersebut diketahui akan dilaksanakan pada 16 sampai 26 Juni 2025. Dalam unggahannya itu Tia juga mengaku siap untuk melanjutkan perjalanan akademiknya dan mengabdi kepada bangsa dan negara dan seterusnya. Jadi guys, sebelumnya memang rame postingan beasiswa untuk Putri Anies Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan ini ya. Dan ini mendapat kritikan nih dari seorang Fritz Alorboy. Ya, kalau kita perhatikan Fritz Alorboy ini kan dulunya mendukung Anies Baswedan ya. Dengan bapak saya di sini. Oke. Jaga stamina. Siap Bapak. Selamat malam. Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy, Ketua Umum Beta Manis, Beta mendukung Anies Presiden dan Sekjen DPP Relawan Anies Presiden Indonesia atau Relawan API. Dulunya saya adalah fanatik Ganjar. Saya punya relawan namanya Garik Ganjar Erik. Saya tutup dan saya bubarkan relawan itu untuk dukung Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia 2024. Mengapa Pak Anies? Karena bagi saya Pak Anies adalah satu-satu gubernur yang pernah membuktikan kebijakannya, baik dari kebijakan non rohani maupun rohani. Misalnya, ia bisa menciptakan atau memberikan kebebasan kepada umat non-muslim beribadah secara bebas, termasuk kami orang Kristen, merasakan betul di kota Jakarta. Bagi saya Anies itu satu-satunya gubernur pecinta toleransi. Maka sebagai orang Kristen wajib mendukung Pak Anies, wajib memenangkan Pak Anies untuk menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024. Salam Indonesia Timur, salam pemuda NTT mendukung Pak Anies Baswedan. Berkoar-koar begitu kuatnya mendukung Anies Baswedan. Hanya saja pasca Pilpres gitu ya, dia beralih ke mendukung yang lain kayaknya ya. Nggak tahu siapa waktu itu ya. Di Pilgub ya kalau nggak salah ya.
lalu mengkritik dan menyenggol-nyenggol Anies Baswedan. Nah, oke, bersama dengan saya Fritz Alorboy. Kali ini saya berada di Pantai Maju. Dulu pantai ini bernama Pantai D, tetapi setelah diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan menjadi Pantai Maju PIK 2. Coba Anda bisa melihat di kiri saya, di sana itu ada PSN. Di belakang saya itu laut yang indah. Apakah ada pagar laut? Kalau tidak ada pagar laut, berarti PIK 2 tidak pernah tanam pagar laut. Ini membantah framing-framing yang dimainkan oleh netizen-netizen yang tidak punya otak. Yang otaknya dangkal, lemah. Nah, kita bisa melihat di sisi kanan saya. Sudah jelas bahwa Pantai Maju ini diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan, bukan orang lain. Ketika Pak Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia yang resmikan. Kalau memang ia resmikan, berarti dengan sendirinya Pak Anies Baswedan setuju, sepakat adanya PIK di Jabodetabek. Lantas, Anda yang protes, yang bukan menjabat sebagai gubernur, mau jadi apa? Protes liar. Kalau Anda mau marah, oke lah, silakan marah. Marah dulu Pak Anies Baswedan. Toh dia resmikan ini. Ini buktinya, lihat ini. Di sana PSN yang Anda maki-maki tuh. Yang Anda marah-marah tuh, PSN. Apakah PIK 2 atau Pak Aguan mengganggu? Apakah Pak Aguan membabat semuanya? Ini membantah framing yang Anda mainkan. Kepada Pak Said Didu, kepada Pak Kolik, kalau Anda tidak punya data, mohon datang makan di sini, kita piknik bareng ya. Mumpung di sini masuk tidak pakai karcis, gratis. Anda mungkin mau makan ya terserah lah makan di mana. Tetapi intinya kita bisa berwisata, menikmati suasana pantai, suasana keindahan di PIK 2. Keren kan? Mari kita melihat. Nah, ini suasana di belakang saya ya. Anda bisa melihat. Bagus nggak desainernya? Saya anak teknik, jadi saya paham desainer. Desainer ini cukup bagus. Yang tidak mengerti, otomatis bicaranya nol besar ya. Silakan nol besar. Oke, demikian laporan saya Fritz Alorboy dari Pantai Maju PIK 2. Gimana menurut kalian Sobat Hendris kritikan dari Fritz Alorboy ini? Apakah tepat ataukah kurang tepat? Komen di bawah guys ya. Oke, itu saja mungkin video kali ini Sobat Hendris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.